Beberapa hari lalu, Saudari Chang ditangkap polisi saat mengantar buku firman Tuhan. Lalu kemarin, pemimpin gereja bertanya, apa aku bersedia mengambil alih tugas Saudari Chang? Aku agak ragu. Lagi pula, Saudari Chang baru ditangkap, dan kami tak yakin apa yang terjadi padanya. Bagaimana jika aku juga ditangkap saat mengantar buku? Aku takut dan ingin menghindari tugas. Tapi aku tahu itu memberontak terhadap Tuhan. Jadi aku menaatinya dengan enggan. Namun aku masih sangat takut dan tidak yakin harus melakukan apa nantinya. Saudari, saat menghadapi masalah seperti ini kita harus mencari kebenaran. Saat Tuhan mempercayakan amanatnya, di saat penting kita diuji. Iya. Dia melihat apakah iman kita benar dan kita dapat melindungi kepentingan rumah Tuhan. Aku pernah mengalami hal serupa. Mungkin aku bisa bersekutu tentang ini. Tentu. Baiklah. Seingatku, ini terjadi setelah aku terpilih menjadi pemimpin gereja. Waktu itu, PKT baru meluncurkan babak baru penangkapan massal Jemaat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mau tak mau, aku sedikit khawatir. Dengan keadaan buruk itu, jika aku menghadiri pertemuan di berbagai tempat tiap hari, aku bisa saja ditangkap polisi. Jika demikian, aku akan mengalami siksaan dan kekejaman. Sejak kecil tubuhku lemah dan aku tak pernah menanggung penderitaan. Bagaimana mungkin aku menanggung siksaan? Memikirkan ini membuatku takut dan tidak mau menerima tugas itu. Namun mengingat saudara-saudari memilihku menjadi pemimpin, menunjukkan kepercayaan mereka padaku, rasanya tidak benar jika tak kuterima amanat ini. Hanya karena aku takut. Iya. Ku jawab dengan diplomatis, apa aku sungguh mampu? Aku belum pernah memegang posisi kepemimpinan. Jika menghadapi masalah yang tak mampu kuselesaikan, bukankah aku akan menunda pekerjaan gereja? Pemimpin menjawab dalam persekutuan. Tugas yang diberikan adalah kesempatan untuk melatih diri. Coba lakukan sebaik mungkin. Iya. Setelah mendengar persekutuan pemimpin, aku menerima tugas itu. Namun tak lama kemudian, pesan datang satu persatu dari pemimpinku. Mengabarkan rekan kerjaku, Saudari Li dan Saudari Wu serta sejumlah jemaat lain ditangkap, beserta 6 pemimpin dan rekan kerja dari gereja lain. Dan meminta agar kami tetap waspada. Aku langsung panik. Bagaimana mungkin begitu banyak saudara-saudari tertangkap? Kusadari aku baru bertemu Saudari Li beberapa hari lalu. Apa polisi juga mengawasiku? Jika mereka memantauku, hanya perkara waktu sebelum aku ditangkap karena ada kamera CCTV di mana-mana. Melakukan tugas dalam keadaan ini sungguh berbahaya. Aku sungguh takut memikirkannya. Aku takut suatu hari aku akan ditangkap saat bekerja. Dari luar, aku tampak melakukan tugas. Tapi aku tak mampu melakukannya dengan tulus. Dan aku jarang merenungkan cara terbaik untuk melakukan tugas. Kadang saat saudara-saudari datang dengan masalah, aku tak minat membantu. Tak lama kemudian, aku mendapat pesan lain dari pemimpinku. Menurutnya polisi meminta saudara-saudari yang ditangkap untuk mengidentifikasi jemaat gereja melalui foto, memasang penghalang di persimpangan jalan dan merazia tas. Dia mengingatkan kami untuk berhati-hati saat bepergian. Mendengar ini aku makin khawatir. Tampaknya polisi mengumpulkan informasi tentang saudara-saudariku. Apakah kami telah difoto saat terakhir kali pergi bertemu dengan Saudari Li? Jika memang difoto, polisi pasti akan tahu aku memimpin pekerjaan gereja. Saat melihatku di rekaman CCTV. Jika ditangkap, mereka akan menyiksaku untuk mendapat pengakuan. Saat pulang mengendarai skuter listrik, aku tegang dan gelisah. Pesan pemimpin membuat suasana hatiku suram. Meski sudah larut malam, aku tak berani melepas kacamata hitam. Aku menghindari risiko terekam kamera CCTV dan ditangkap oleh polisi. Pikiran egois muncul di benakku saat itu. Mungkin aku bisa bernegosiasi dengan pemimpin dan meminta saudari yang lebih tua untuk melaksanakan tugasku. Dia berusia 50-an. Jika ditangkap,
polisi mungkin tak akan menggunakan taktik penyiksaan terhadapnya. Namun, aku segera sadar betapa egoisnya ide ini. Karena takut ditangkap dan disiksa, serta merasa situasinya bahaya, aku ingin menyerahkan tugas kepada saudari yang lebih tua. Betapa buruk dan hinanya diriku. Iya. Namun, pada saat yang sama aku gugup dan takut. Sering terbayang di benakku saudara-saudari yang disiksa dan dianiaya. Aku makin merasa takut saat memikirkan hal ini dan mulai mengeluh. Mengapa mereka memberiku pekerjaan berbahaya seperti ini? Bagaimana jika aku ditangkap? Aku masih muda. Akankah aku menghadapi siksaan dan dipenjara menderita selama sisa hidupku? Aku jadi gelisah dan takut. Jadi aku berdoa dan menceritakan keadaanku kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku terus takut ditangkap dan dipenjara serta disiksa. Hatiku tidak tenang saat melakukan tugas. Aku malah ingin menyerahkannya ke orang lain. Dan selalu egois, memikirkan dagingku sendiri. Aku tak ingin hidup dalam ketakutan. Aku tak mau ditipu iblis. Ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau mencerahkanku dan membantuku memahami kehendak-Mu. Aku juga mohon Engkau memberiku kekuatan untuk berdiri teguh dalam situasi sulit ini. Iya. Saat itu, aku teringat lagu pujian firman Tuhan berjudul Teladanilah Tuhan Yesus. Akan kubacakan. Baik. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus merasakan sakit, seperti pisau yang ditusuk dan dipelintir di jantungnya. Namun dia tidak sedikit pun berniat untuk mengingkari perkataannya. Kekuatan dahsyat mendorongnya menuju tempat dia akan disalibkan. Akhirnya dia dipaku di kayu salib dan menjadi serupa daging yang berdosa, menyelesaikan pekerjaan penebusan umat manusia. Dia melepas belenggu kematian dan alam maut. Kematian, neraka, dan alam maut kehilangan kuasa di hadapannya, ditaklukkan olehnya. Dia hidup selama 33 tahun, selalu melakukan yang terbaik untuk memenuhi kehendak Tuhan sesuai dengan pekerjaannya saat itu. Tanpa memikirkan untung atau rugi pribadinya, tapi hanya kehendak Bapa. Karena pelayanannya di hadapan Tuhan selaras dengan kehendaknya, Tuhan meletakkan beban menebus umat manusia di bahunya dan memintanya untuk menyelesaikannya. Dan dia layak dan berhak untuk menyelesaikan tugas penting ini. Dalam hidup, dia menanggung penderitaan yang tak terkira bagi Tuhan dan pencobaan iblis yang tak terhitung banyaknya, namun dia tidak berkecil hati. Tuhan memberinya tugas sedemikian besar karena mempercayai dan mengasihinya. Jika seperti Yesus, engkau memedulikan beban Tuhan dan menyangkal dagingmu, Tuhan akan mempercayakan tugas pentingnya kepadamu agar engkau memenuhi syarat untuk melayani Tuhan. Hanya dalam keadaan itu engkau akan berani berkata telah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan amanatnya. Baru saat itulah engkau akan berani berkata engkau sungguh melayani Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat tersentuh saat menyanyikan lagu ini. Menghadapi sakit dan penderitaan dari penyaliban, Tuhan Yesus tak menunjukkan penyesalan atau mundur meski dagingnya lemah. Sebaliknya, dia berjalan teguh menuju salib, menanggung penderitaan untuk menjadi korban penghapus dosa dan menebus umat manusia dari cengkraman iblis. Kasih Tuhan bagi umat manusia amat besar. Iya. Sebaliknya, bagaimana caraku memperlakukan Tuhan dalam melaksanakan amanatnya? Aku hanya memikirkan keselamatanku dan selalu takut ditangkap, dipenjara, dan disiksa. Aku hidup dalam keseganan dan ketakutan dan asal-asalan melaksanakan tugas tanpa mencapai dampak nyata. Melihat betapa berbahaya situasinya, aku bahkan ingin menyerahkan tugas ke saudari yang lebih tua. Betapa egois dan hinanya diriku. Dalam masa sulit itu, aku tidak berpikir untuk bersaksi bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Aku hanya memikirkan daging dan cara melakukan tugas dengan aman tanpa menderita dan berkorban.
agar memperoleh keselamatan Tuhan dan menerima berkat-Nya serta semua yang dijanjikannya. Saat menghadapi kesulitan, aku ingin melepas tugas demi keselamatan diri. Dan bahkan bernalar dengan Tuhan dan memberontak. Menyadari gagasan yang kumiliki dalam imanku bersifat transaksional, aku merasa malu. Benar. Aku teringat Petrus yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Dia tak pernah mengkhawatirkan kesejahteraannya, malah mengabdikan diri untuk memenuhi kehendak Tuhan dan menghibur hatinya. Akhirnya dia disalibkan terbalik sebagai kesaksian bagi Tuhan. Iya. Membandingkan tindakanku dengan Petrus, aku merasa malu dan bersalah. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, situasi ini menyingkap keegoisan dan kehinaanku. Aku takut masuk penjara dan menderita tanpa berpikir bagaimana bisa bersaksi bagimu. Ya Tuhan, aku tak mau lagi memikirkan untung dan rugi pribadi. Aku hanya ingin melakukan tugas untuk memuaskanmu. Jika sungguh ditangkap dan dianiaya, aku bersedia tunduk. Aku bersumpah tidak akan menjadi Yudas dan mengkhianati saudara-saudari dan bersaksi bagimu. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku sungguh merasa damai dan tenang. Saat itu, aku teringat bagian lain firman Tuhan. Dari segala hal yang ada di alam semesta, tak ada satupun yang tak kuambil keputusan akhirnya. Apakah ada sesuatu yang tidak berada di tanganku? Amin. Semua menjadi jelas, tentu saja. Meski menghadiri pertemuan dan melakukan tugas setiap hari, aku tak akan ditangkap tanpa seizin Tuhan. Iya. Jika Tuhan menetapkan aku harus mengalami penganiayaan dan kesulitan, maka sekalipun aku bersembunyi di rumah, aku akan tetap ditangkap. Semuanya berada di tangan Tuhan. Jadi aku harus menerima situasi apapun yang kuhadapi. Aku akan mencoba sebaik mungkin untuk menerapkan strategi keamanan kami. Tapi perkara ditangkap atau tidak, aku rela tunduk pada pengaturan Tuhan. Iya. Pencerahan dan penerangan dari firman Tuhan memberiku kekuatan dan iman yang membuatku merasa bebas. Semenjak itu, saat menghadiri pertemuan, aku lebih tenang dan tidak takut. Syukur kepada Tuhan. Iya. Iya. PKT melanjutkan kampanye penangkapannya yang gila-gilaan. Tapi melihat firman Tuhan memberi saudara-saudari iman yang membantu mereka melanjutkan tugas, aku sangat terinspirasi dan bisa fokus dan berkorban dalam tugasku. Aku jelas merasa Tuhan membimbingku dan aku bisa menyelesaikan beberapa masalah saudara-saudari. Pekerjaan gereja berjalan dengan normal. Ini menunjukkanku bahwa sekejam dan sejahat apapun iblis, dia tak akan bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Imanku tumbuh makin kuat. Syukur kepada Tuhan. Iya. Setelah pengalaman itu, kupikir aku mencapai sedikit tingkat pertumbuhan. Jadi aku tak membayangkan Tuhan kembali mengatur skenario untukku. Aku akan sepenuhnya disingkap lagi. Pada bulan Juli lalu, aku menerima pesan dari pemimpin. Katanya saudari Liu yang sering berhubungan denganku dibuntuti polisi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Lebih dari 20 saudara-saudari yang berhubungan dengan saudari Liu juga diawasi, termasuk diriku. Menurutnya, polisi mungkin memotret tempat saudari Liu menghadiri pertemuan. Karena itu, pemimpin menyarankanku untuk tidak menghubungi saudara-saudari. Setelah membacanya, aku tidak bisa tetap tenang. Kupikir, aku cukup sering bertemu saudari Liu. Dan bahkan pergi bersepeda dengannya ke desa baru-baru ini. Jalan itu dipenuhi kamera CCTV. Jika kamera CCTV merekam wajah kami, aku berada dalam masalah. PKT semakin gencar menangkap dan menganiaya orang Kristen. Jika aku tertangkap di masa genting ini, siapa yang tahu siksaan macam apa yang akan diberikan polisi? Akankah mereka memukuliku sampai mati? Makin kupikirkan, aku makin takut dan tak bisa tenang untuk membaca firman Tuhan. Tak lama kemudian, aku mengetahui buku firman Tuhan disimpan di apartemen sewaan saudari Liu. Jika buku itu tidak dipindahkan, maka polisi akan menemukannya
dan rumah Tuhan akan dirugikan. Iya, benar. Namun aku mengalami konflik batin. Polisi tengah berkampanye untuk memburu dan menangkap orang beriman. Jika aku kebetulan bertemu polisi saat memindahkan buku tersebut, bukankah mereka akan memiliki bukti yang dibutuhkan? Jika demikian, interogasinya pasti akan termasuk penyiksaan. Bahkan mungkin nyawaku taruhannya. Mempertimbangkan ini, aku tak mau pergi. Namun aku juga berpikir jika aku tak pergi, apa aku sungguh siap mengabaikan kenyataan bahwa rumah Tuhan akan dirugikan? Aku bergumul dengan pemikiran ini, tapi tak bisa ambil keputusan. Esoknya, aku melihat firman Tuhan. Akan kubacakan untuk kalian. Baik. Para antikristus sangat egois dan kejam. Mereka tak memiliki iman sejati kepada Tuhan, apalagi mengabdi kepadanya. Ketika menghadapi masalah, mereka melindungi dan mementingkan diri. Bagi mereka, tak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup dan keselamatan sendiri. Mereka tak peduli seberapa dirugikannya rumah Tuhan. Mereka bahagia asal mereka hidup dan tidak terluka. Watak orang semacam itu kejam. Mereka tidak memikirkan saudara-saudari ataupun rumah Tuhan, hanya dirinya. Mereka para antikristus. Jika hal ini menimpa orang setia yang memiliki iman sejati, bagaimana tanggapannya? Mereka akan memikirkan cara untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan, melindungi persembahan rumah Tuhan dari kerugian, menemukan tempat aman bagi saudara-saudari. Namun hal pertama yang dilakukan antikristus adalah melindungi diri dan mengabaikan pekerjaan rumah Tuhan. Ini sangat berbahaya bagi gereja jika Sinaga Merah yang sangat besar melakukan penangkapan. Yang para antikristus lakukan sama dengan menyerahkan pekerjaan dan persembahan rumah Tuhan kepada Sinaga Merah yang sangat besar. Itu pengkhianatan dalam bentuk lain dan mereka tidak peduli. Orang yang setia kepada Tuhan tahu ada risiko, tapi bersedia menanggungnya dan menghadapi akibatnya. Dan meminimalkan kerugian rumah Tuhan sebelum mundur. Mereka tak mengutamakan keselamatan diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah orang tak sedikit pun memedulikan keselamatannya? Siapa yang tak tahu bahaya lingkungan mereka? Namun, engkau harus mengambil risiko untuk melakukan tugas. Inilah tanggung jawabmu. Engkau tak boleh mengutamakan keselamatan pribadi. Pekerjaan rumah Tuhan, amanatnya bagimu adalah yang terpenting, itulah yang utama. Para antikristus mementingkan keselamatan pribadi. Mereka percaya hal lain tak berkaitan dengan mereka. Apa yang terjadi kepada siapapun mereka tak peduli. Selama mereka tak tersentuh, mereka merasa tenang. Mereka tidak memiliki loyalitas. Inilah esensi antikristus. Amin. Amin. Iya, benar sekali. Iya. Firman Tuhan ini sungguh menusuk hatiku. Watak antikristus itu jahat, sangat egois dan hina. Jika menyangkut keselamatan pribadinya, mereka memilih pekerjaan rumah Tuhan dirugikan daripada membahayakan diri. Mereka tak memiliki hati nurani, nalar, ataupun kesetiaan kepada Tuhan. Adapun aku saat menghadapi bahaya, aku hanya memikirkan bagaimana aku akan melindungi diri dan menghindari risiko. Saat mendengar buku firman Tuhan masih berada di apartemen, aku tahu betul jika tak kupindahkan, maka buku itu akan disita oleh polisi. Rumah Tuhan akan dirugikan. Aku harusnya mengutamakan kepentingan Tuhan dan segera memindahkan buku tersebut. Benar. Tapi, aku takut jika memperlihatkan wajah, aku akan ditangkap dan disiksa. Dan bahkan kehilangan nyawa. Jadi aku menolak pergi. Bukankah berarti aku menyerahkan buku firman Tuhan begitu saja ke polisi? Iya. Apapun situasinya, aku selalu utamakan keselamatan diri dan tak memperhatikan kepentingan rumah Tuhan. Dengan mencari aman dalam tugas, aku mengkhianati kepentingan rumah Tuhan. Betapa tidak manusiawinya diriku. Walau aku tampak tidak sama berdosanya seperti antikristus, watakku tidak berbeda dengannya. Iya. Aku egois, hina, dan mementingkan diri. Jika tak bertobat, aku akan kena murka dan penolakan Tuhan. Benar.
Orang yang sungguh percaya dan setia pada Tuhan tidak memikirkan keselamatan pribadi. Saat genting, mereka mengabaikannya dan melindungi kepentingan rumah Tuhan. Mereka sehati sepikir dengan Tuhan. Iya. Pada saat itu, aku yakin aku harus meninggalkan watak jahatku. Tak peduli betapa bahaya situasinya atau seberapa sulit rintangannya, aku harus pertaruhkan segalanya demi melindungi kepentingan rumah Tuhan. Aku bersedia menaruh imanku pada Tuhan dan memindahkan buku itu untuk mengurangi kerugian gereja. Iya. Setelah itu, aku selalu mencurahkan doa tentang masalah ini. Dan aku memohon kepada Tuhan untuk memberiku iman dan melepaskanku dari rasa takut. Aku teringat film yang kutonton 2 hari lalu, Bekas Luka Abadi. Sang tokoh utama ditangkap dan dianiaya oleh PKT sejak berusia 13 tahun. Selama 28 tahun, dia ditangkap 3 kali dan menjadi sasaran berbagai penganiayaan. Namun betapapun kesakitan dan kesulitannya dan bahkan saat hidupnya dipertaruhkan, dia mengandalkan firman Tuhan untuk berdiri teguh di setiap langkah. Dia akhirnya mengalahkan iblis dan bersaksi. Iya. Dia bahkan terus melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan setelah keluar dari penjara. Iya. Aku teringat banyak saudara-saudari yang ditangkap, disiksa, dan dicuci otaknya oleh PKT. Dan bagaimana mereka memakai firman Tuhan untuk mengatasi paksaan dan siksaan iblis. Aku sadar bahwa sejahat dan sekejam apapun iblis, asal kita dengan tulus mengandalkan Tuhan dan dibimbing firman Tuhan, kita bisa mengalahkan iblis dan bersaksi. Iya. Iya. Ini membesarkan hatiku dan memperbarui imanku. Aku tidak takut lagi. Iya. 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 Setelah itu, aku juga merenungkan diri. Alasanku tidak mau menerima tugas berbahaya semacam ini Iya. adalah karena aku takut disiksa oleh polisi. Aku tidak mau mengalami penderitaan apalagi mati. Saat itu, aku teringat firman Tuhan. Jalan yang ditempuh Tuhan dalam memimpin kita bukanlah jalan yang lurus, melainkan jalan berliku yang penuh lubang. Selain itu Tuhan berkata, semakin berbatu-batu jalannya, semakin itu akan menyingkap hati kita yang penuh kasih. Namun tak seorang pun dari kita bisa membuka jalan seperti itu. Dalam pengalamanku, aku telah menempuh banyak jalan berbatu dan berbahaya, dan aku telah menanggung penderitaan besar. Terkadang aku sungguh dirundung kesedihan, hingga ingin menjerit. Namun aku tempuh jalan ini hingga hari ini. Aku percaya ini jalan yang dipimpin Tuhan. Maka aku menanggung siksaan dari penderitaan itu dan terus maju. Karena ini yang Tuhan tetapkan, siapa yang dapat menghindarinya? Aku tak mencari berkat. Aku hanya berusaha menempuh jalan yang harus kutempuh sesuai kehendaknya. Aku tak berusaha meniru orang lain menempuh jalan yang mereka tempuh. Yang kuusahakan hanya memenuhi pengabdian untuk menempuh jalan yang ditetapkan sampai akhir. Seberapa besar penderitaan yang harus ditanggung dan jarak perjalanan yang harus ditempuh seseorang, semua itu ditetapkan Tuhan. Tak seorang pun dapat membantu orang lain. Amin. Amin. Syukur pada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku teringat firman Tuhan. Karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya. Namun barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Amin. Amin. Saat itulah aku menyadari nasib setiap orang berada di tangan Tuhan. Begitu pula hidup dan matinya. Iya. Entah aku akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara atau disiksa, semuanya terserah Tuhan. Iya. Aku harus tunduk sepenuhnya. Iya. Seperti dalam kisah pencobaan iblis terhadap Ayub, di mana harta Ayub dirampas, anaknya dibunuh, dan tubuhnya dipenuhi bisul. Tuhan tidak mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. Jadi iblis tidak berani menentang dia. Ini adalah otoritas Tuhan. Iya. Ayub sadar akan kedaulatan Tuhan. Walau berada dalam cengkeraman penderitaan, dia tak menyalahkan Tuhan dan berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Amin. Amin. Akhirnya Ayub sungguh mempermalukan iblis dan mendapat berkat Tuhan 2 kali lipat. Iya. Sejak Tuhan memulai pekerjaannya, dia menetapkan siapa yang mati demi iman, yang akan dipenjara, dan penderitaan apa yang dialami tiap orang dalam tiap kasus. Iya. Ada maksud baik Tuhan di dalamnya. Pada zaman kasih karunia, banyak orang kudus mati saat mengabarkan Injil Tuhan Yesus.
Petrus misalnya. Dia kelihatannya telah disalibkan. Tetapi jiwanya naik ke kerajaan surga dan memperoleh pujian dan berkat kekal Tuhan. Iya. Banyak saudara-saudari yang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman telah ditangkap PKT dan mengalami berbagai siksaan dan perlakuan kejam. Tapi mereka tak menyerah pada iblis. Setelah dibebaskan, mereka terus mengejar kebenaran dan menempuh bahaya untuk melaksanakan tugas, memberi banyak kesaksian indah bagi Tuhan. Iya. Mereka pemenang yang telah disempurnakan Tuhan. Daging mereka mungkin telah menderita, tapi mereka memperoleh kebenaran dan menerima pujian dan berkat Tuhan. Namun ada juga yang ditangkap dan takut disiksa. Jadi mereka mengkhianati Tuhan dan saudara-saudari serta dipermalukan seperti Yudas. Mereka menyinggung watak Tuhan dan kehilangan keselamatan darinya. Iya. Beberapa orang juga takut di penjara. Mereka hidup dalam ketakutan dan tak berani menjalankan tugas. Mereka menjauh dari Tuhan dan mengkhianatinya, serta menjadi lalang dan orang tidak percaya. Penangkapan dan penganiayaan PKT menyingkap siapa orang percaya sejati dan siapa orang percaya palsu, menggolongkan tiap orang menurut jenisnya. Dari sini, kita melihat betapa bijaksana dan adilnya Tuhan. Iya. Saat itu, aku paham bahwa memindahkan buku rumah Tuhan adalah cara Tuhan mengujiku. Untuk melihat apa aku setia kepada Tuhan dan akan bersaksi baginya. Setelah menyadari ini, aku bertekad untuk berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas. Itu benar. Jika ditangkap, aku akan mempertaruhkan segalanya bahkan nyawaku untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan tak akan menyerah pada iblis walau akan mati. Amin. Amin. Aku merasa sangat damai dan tenang. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan, pencerahan, dan bimbingannya yang membantuku memahami kebenaran melalui kesulitan ini. Dan mengajariku pelajaran yang lebih nyata. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Esoknya aku bangun dan berdoa kepada Tuhan. Memohon agar diberi iman dan keberanian, serta memberitahunya aku akan tunduk kepadanya. Hari itu kebetulan hujan. Tak ada orang di jalan, jadi aku menyelinap masuk ke apartemen dan memindahkan buku firman Tuhan dari dalam. Syukur kepada Bagus Tuhan. sekali. Iya. Setelah pengalaman itu, aku merasa sangat bahagia dan tenang. Pengalaman itu menyingkapkan dan juga menyempurnakanku. Itu menyingkap betapa egois dan tidak manusiawinya diriku, dan menyempurnakan iman dan ketundukanku. Bimbingan firman Tuhan memberiku pemahaman baru tentang kemahakuasaan, kedaulatan, dan hikmat Tuhan, serta membantuku menerapkan kebenaran untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya. Aku tak tahu skenario apa yang ada kelak, tapi aku tak lagi merasa takut. Aku bersedia tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkanku. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mendengar ceritamu sangat bermanfaat bagiku. Sekarang aku tahu bagaimana harus mulai dan menjalaninya. Syukur kepada Tuhan. Iya. Ya. Benar.